Karena memang dari dulu, dari tahun lalu memang sudah punya impian terjun ke dunia F&B karena menarik nih. Betul. Kalau udah masalah makanan kuliner itu pasti biasanya kalau orang sudah suka sekali, dia bakal order terus tuh biasanya. Betul. Mas Taki sendiri tuh pengen dikenal sebagai apa sama masyarakat, sebagai pebisnis atau apa gitu? Kalau saya pribadi sih pengen dikenal sama orang itu adalah saya kebetulan ibu Banjarmasin, bapak saya Padang. Oh gitu. Iya benar. Kalau makanan favoritnya apa nih, Mas? Makanan favorit sampai sekarang sih saya masih suka masakan Banjarmasin sih. Suka makanan karena Banjarmasin, masakan Banjarmasin itu masakan sungai yang memang Halo teman-teman, selamat datang di Dr. MF TV. Kali ini kita bareng sama Mas Taki Malik. Halo, salam kenal. Nah, salam kenal semua. Nah, kita sekarang lagi di segmen Dokter Kepo. Nah, ini kita mau ngepoin Mas Taki. Iya, siap. Mas Taki mungkin kan banyak orang yang sudah kenal nih Mas Taki, tapi mungkin Mas Taki mau kenalin sedikit tentang Siap. Mas Taki. Ya baik, terima kasih Dokter Farah udah mempersilahkan, dan ini podcast dadakan ya biasa dibilang ya. Jadi sebelumnya, makasih banyak Mas. Sebelumnya saya adalah Taki Malik. Saya sebagai seorang mahasiswa tapi juga penggelut di dunia entrepreneur yang memang sekarang kita sudah berjalan 2 tahun khususnya di bidang kesehatan, Dokter Farah, yaitu Saffron. Sekarang alhamdulillah kita mempunyai sistem yang mana sudah ada 16.000 member affiliate yang tersebar di seluruh Indonesia dan ada 70 stock center yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow. Ya tujuannya sih kita kalau bisa anak muda, anak tokoh bangsa itu bisa berkiprah untuk membangkitkan ekonomi kita bareng-bareng. Betul. Itu sih. Iya. Jadi kalau gitu Mas Taki ini sibuknya sekarang apa, Mas? Sibuknya sekarang lagi bangun kantor. Kebetulan kantor yang lama tuh di daerah Jaktim, sekarang kita pindah ke daerah Jaksel. Ini untuk pengembangan dari Saffron tadi. Betul. Oh, pengembangan Saffron. Iya, ya. betul. Oke. Jadi kalau sebenarnya kalau Saffron sendiri itu Mas Taki itu terinspirasi dari apa sih, Mas? Kok milih Saffron itu? Ya, sebenarnya kalau kita kembali 2 tahun yang lalu, kita tarik ulur ke belakang. 2 tahun lalu itu sebetulnya orang masih banyak belum terlalu tahu tentang Saffron gitu loh. Betul. Nah, kebetulan kemarin itu teman nawarin Saffron dan dia bilang bahwasannya saffron ini bagus buat kesehatan, dan saya coba searching, memang betul saffron itu adalah rempah termahal di dunia. Gitu. Saya penasaran, saya coba seminggu itu kerasa banget efeknya. Nah, kalau saya itu dok, saya tuh tipikal orang yang nggak mau jual satu barang kecuali saya udah coba sendiri apa khasiatnya. Gitu kalau saya. Nah, saya jual itu alhamdulillah di pembukaan pertama, PO pertama itu ramai banget, ada 600 orang yang order waktu itu. Jadi follower saya edukasi tentang saffron itu apa, akhirnya mereka tertarik. Pas PO pertama tuh tembus 600 orang yang order ketika itu. Luar biasa ya Mas ya. Mungkin boleh diedukasi sedikit, mungkin banyak yang nggak ngerti kan Mas, saffron itu apa dan fungsinya itu buat apa, orang-orang ngerti. Oke, mungkin saya jelasin secara universal ya. Jadi saffron itu kata latinnya adalah Crocus sativus, atau dia bisa disebut sebagai bunga yang mempunyai manfaat kesehatan buat kita konsumsi teman-teman. Nah, saffron itu memang tumbuh hanya di beberapa daerah gitu, dan dia nggak bisa tumbuh di Indonesia. Bisa mungkin, cuman kualitasnya nggak ada atau mungkin kecil banget gitu loh. Dia tuh sama kayak seperti kalau kita nanam kurma di Saudi, di Arab Saudi, itu kan pasti beda kualitasnya sama kita nanam di Indonesia. Iya. Dia numbuh, cuman dia nggak numbuh buahnya mungkin, gitu. Iya. Nah, saffron itu seperti itu. Jadi dia sama kurang lebih kayak seperti kopi. Masing-masing saffron itu mempunyai varietas yang berbeda. Ada saffron Iran, ada saffron Spanyol, ada Afghanistan, ada Kashmir. Nah, dari dulu saya memang jual itu saffron Kashmir. Nah, saya coba riset kenapa saya dari dulu sampai sekarang masih fokus kepada penjualan saffron Kashmir, karena memang sampai saat ini saffron Kashmir itu termasuk saffron yang paling langka dengan kualitas varietas yang terbaik di dunia sampai sekarang. Luar biasa ya. Dan itu memang saya coba beberapa saffron yang lain, efeknya memang lebih kerasa yang saffron yang saya jual, saffron Kashmir ini gitu. Makanya saya fokusin, saya kembangin. Alhamdulillah dari saya jual 2 tahun itu sudah ada ribuan testimoni yang sudah merasakan dari penyakit ringan sampai penyakit berat. Alhamdulillah wasilah saffron udah banyak yang sembuh,
banyak yang sudah mulai terbantu gitu. Betul. Itu kalau tadi Mas Taki kan bilang sampai 16.000 ya Mas ya. Itu dalam berapa lama Mas? Sampai itu kita dalam jangka waktu 7 bulan 8 bulan. Wow, Iya. 7 bulan 8 bulan 7 bulan, aja 8 bulan. sudah Alhamdulillah. 16.000 Iya. ya Mas ya. Dari awal mula buka PO aja cuma 600 Itu udah ramai langsung. banget. Betul, betul. Luar biasa ya. Jadi memang kemarin itu kita kan tugas kita mengedukasi kan. Kita nggak mungkin menjual sesuatu barang, mereka nggak tahu apa produknya. Iya. Jadi product knowledge itu penting banget. Akhirnya ketika saya edukasi manfaatnya A, B, C, D, kemudian testimoni yang memang sudah orang rasakan seperti apa. Ketika saya jual itu mereka udah antusias gitu, mereka nunggu. Dan memang setiap mereka beli itu sudah banyak yang repeat order, menjadi pelanggan setia. Akhirnya mereka terus-terusan berulang-ulang beli terus karena mereka sudah merasakan sendiri khasiatnya seperti apa. Untuk stoknya bisa sampai kehabisan nggak Mas? Soalnya kan harus ngimport kan? Iya Mas, betul. Kebetulan di awal-awal waktu itu saya kan masih impor dikit-dikit tuh karena saya takut nggak habis. Iya. Tapi ternyata dalam jangka waktu 3 minggu saya stok 1 kilo sampai 2 kilo habis. Bulan depan saya order lagi karena kan memang pengirimannya kan jauh. Dan ketika sampai Indonesia itu harus masuk bea cukai dulu, harus dikarantina dulu gitu-gitu. Akhirnya saya kemarin di bulan keempat itu sudah makin tinggi peminatnya saffron. Saya order sampai puluhan kilo waktu itu. Wow. Iya. Dari 1 Iya, jadi kilo. jaga-jaga biar nggak habisin stok nih ceritanya Iya, gitu. Betul. Tapi habis aja ya Mas ya? Habis. Iya, aman. Jadi Tapi aman. orang-orang juga aman ya Orang-orang Mas juga ya, aman bisa gitu, order. merasakan sendiri khasiatnya seperti apa. Betul. Tapi kalau orang-orang kan banyak kan Mas bisnis-bisnis yang lagi hits-hits Iya, kan, iya. kopi-kopian atau apa lah. Kalau Mas Taki sendiri itu kenapa kok memilih saffron? Pertama gini sih, saya dari dulu memang punya ada usaha bisnis yang lain. Termasuk di awal saya punya usaha itu yang saya seriusin adalah keripik Taki-chan Banana. Oh. Nah itu keripik yang memang saya buka dengan sistem distributor dan reseller. Itu penjualan juga di angka yang lumayan fantastis waktu itu. Dan berjalan sampai 1 tahun kurang lebih. Kita sebagai anak muda tuh kadang euforia untuk mempunyai usaha itu pasti tinggi banget. Iya, ya kan, betul. anak muda nih ceritanya. Iya, betul. Pengennya punya usahanya Hebat banyak banget. gitu. Iya. Tapi secara manajemen kita mungkin belum terlalu bisa fokus dan maksimal. Iya. Akhirnya usaha yang pertama tadi yang harusnya bisa omsetnya meningkat luar biasa, karena kita punya usaha yang lain akhirnya nggak kebagi nih fokusnya. Iya. Maksudnya tuh fokusnya tuh kemana-mana gitu loh. Jadi penjualannya itu stagnan gitu loh, di situ-situ aja. Nah akhirnya sekarang karena sudah berjalan 2 tahun 3 tahun di keripik itu, saya rencana juga bakal seriusin itu untuk dikembangkan lagi, diekspand ke industri yang besar ke depannya. Oke, jadi mau dikembangkan. Iya, ya, mau Mas, dikembangkan serius karena memang dari orang yang pernah nyoba keripik itu sudah banyak yang senang, kemudian dengan rasanya, dan banyak juga udah pelanggan setia yang udah beli-beli terus-terusan gitu. Kira-kira nih Mas Taki ada mau berbisnis di bidang apa lagi nih selanjutnya? Kemungkinan sih di dunia yang berbeda dengan di luar digital mungkin ya, dijual online. Kalau sekarang kan saya fokusnya banyak penjualan online. Nah kalau sekarang mungkin di dalam jangka waktu dekat nih kemungkinan ada di dunia offline langsung atau retail ya, atau F&B mungkin ke depannya rencananya. Tapi mudah-mudahan ini tercapai karena memang dari tahun lalu memang sudah punya impian terjun ke dunia F&B karena menarik nih. Betul. Kalau udah masalah makanan kuliner itu pasti biasanya kalau orang sudah suka sekali dia bakal order terus tuh biasanya. Betul. Apalagi di masa pandemi pun kan seperti ini. Orang-orang tetap butuh makan ya Mas ya. Betul. Itu kebutuhan primer lah buat orang ya kan. Gitu. Kira-kira trik-triknya apa nih Mas? Kan Mas Taki ini masih muda, tapi kok sudah hebat banget di berbisnis ini. Trik-triknya apa supaya sukses nih? Buat orang-orang kan mungkin ngeliat, wah Mas Taki ini masih 23 ya Mas ya? Tahun betul. ini 24 ya? Iya, tahun ini 24. Nah, masih 23, saya sendiri waktu mau 23 tahun ya belum seperti ini, belum sesukses ini. Lah ini trik-triknya apa nih Mas? Kalau dibilang sukses sih juga sukses amat, tapi menurutnya sukses deh, amin. Gitu ya. Tapi saya punya tips dan trik buat teman-teman semua. Kita kalau pengen menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur itu harus mempunyai mental yang kuat. Mentalnya itu harus mental baja. Kadang kebanyakan orang pengen punya usaha, impiannya pengen sukses, tapi ketika dia baru mulai usaha, baru sekali 2 kali gagal udah nyerah. Gitu loh. Maksud saya tuh gini, usaha itu kalau kita seriusin, kemudian kita konsisten untuk mengembangkan usaha itu, dia bakal berkembang, bakal betul-betul besar. Asal sebelum kita mau usaha itu penting banget kita memulai itu dengan bisnis plan.
Nah, kalau kita memulai usaha, kita cuma tahu ini, oh ini ramai kayaknya ini, tapi kita nggak tahu bisnis plan ke depannya apa, target ke depannya apa. Itu awal mungkin ramai, tapi ke depan kalau kita nggak punya arah dan target, itu bakal collab. Tujuan akhirnya. Iya, tujuan akhir itu kita harus tahu ini kemana sih arahnya gitu loh. Jadi pengalaman saya dulu waktu terjun di dunia bisnis itu kan, ya kita ya udah terjun aja gitu. Kita belum mempunyai ilmu, tapi kesini saya belajar dari pengalaman. Penting banget ternyata kita harus menyiapkan bisnis plan yang matang. Itu penting banget. Kemudian diimbangin dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu marketing, ilmu branding. Kita harus juga rekrut tim-tim yang solid, tim yang memang berpengalaman di bidang itu, agar usaha yang kita jalan itu berkembang dengan pesat gitu loh. Kita nggak mungkin berdiri dengan sendiri, itu berat banget teman-teman. Sekarang itu zamannya era kolaborasi. Betul. Ya kan, kalau kita sendiri tuh bisa maju, cuman bisa dibilang tuh merangkak lama. Tapi kalau kita bergandengan tangan bareng-bareng, cepat ya. Itu bakal cepat banget sih. Gitu sih. Betul. Itu tipsnya ya Mas. Tipsnya buat teman-teman semua. Oke, kok Mas Taki ini asli mana sih Mas? Saya kebetulan ibu Banjarmasin, bapak saya Padang. Oh gitu. Iya benar. Kalau makanan favoritnya apa nih Mas? Makanan favorit sampai sekarang sih saya masih suka masakan Banjarmasin sih. Suka makanan karena Banjarmasin, masakan Banjarmasin itu masakan sungai yang memang cita rasanya nggak akan saya pernah lupakan. Iya, betul. Enak banget. Lekat banget ya. Iya, ikan sungainya, ikan-ikan bakar-bakarannya itu benar-benar the best banget. Makanya kadang saya kalau Banjarmasin tujuan utama saya itu kulinernya sebetulnya. Iya, kuliner. Iya bener, enak banget. Daging ikan itu beda gitu, manis, terus juga punya tekstur yang berbeda pada umumnya. Betul. Nah, yang terakhir nih Mas Taki, saya mau tanya, kalau Mas Taki sendiri itu pengen dikenal sebagai apa sama masyarakat, sebagai pebisnis atau apa gitu? Kalau saya pribadi sih pengen dikenal sama orang itu adalah pembisnis, tapi juga orang yang mengerti dengan agama dan kewajibannya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Itu penting banget karena dua hal ini bagi saya tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini berkesinambungan. Kita kerja itu kan untuk ibadah. Betul. Gitu kan. Bagaimanapun juga apa yang kita lakukan, kalau kita memang tujuannya betul-betul untuk ibadah, itu akan berbuah menjadi hasil yang terbaik dan berkah lah. Betul. Begitu. Kalau bagi saya seperti itu sih. Iya, betul. Semua itu sejalan ya Mas. Betul. Ya. Jadi harus balance lah antara harus itu. Balance semuanya, nanti akan sampai ke goalnya juga. Iya, ya. betul. Betul. Oke, terima kasih Terima Mas kasih Taki. banyak Dr. Mara. Ya. Terima kasih. Bagi kalian yang suka sama yang baru hari kali ini, aduh, sampai grogi nih loh sama Mas Taki nih, soalnya benar-benar hebat banget loh. Saya tuh kagum banget, masih muda tapi sudah benar-benar sukses banget. Alhamdulillah. Saya nggak mikir waktu umur 23 saya ngapain ya. Iya. Tapi sekarang zaman sekarang juga udah perubahan zamannya luar biasa sih. Anak di bawah 20 tahun juga udah punya usaha yang luar biasa. Mereka sudah punya omset miliaran sekarang. Luar biasa. Hebat ya Mas ya. Era perubahan zaman membawa kita untuk berinovasi dan berkreasi terus. Betul. Oke, jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Thank you. Bye-bye. Oke, makasih ya Mbak. Mari.